And it goes a little something like Pengertian daur fosfor. Daur fosfor adalah suatu proses perubahan fosfat anorganik menjadi fosfat organik yang kembali lagi menjadi anorganik secara terus-menerus tanpa jeda waktu. Komponen fosfor ini bisa dijumpai dalam bentuk sebagai komponen pembentukan tulang dan juga gigi vertebrata. Selain itu, fosfor juga merupakan komponen penting dalam membran sel, transfer energi pada respirasi sel, dan asam nukleat. Di dalam alam, fosfor mempunyai dua bentuk senyawa, yang diantaranya sebagai berikut ini. 1. Senyawa fosfat organik. Senyawa fosfat organik merupakan senyawa yang terkandung dalam kandungan makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, dan juga hewan. 2. Senyawa fosfat anorganik. Senyawa fosfat anorganik merupakan senyawa fosfat yang ada dalam benda mati dalam suatu lingkungan seperti tanah, batu, dan juga air. Atom fosfor merupakan salah satu dasar ATP atau adenosine trifosfat dengan memakai energi tinggi yang dipakai untuk respirasi seluler dan fotosintesis. Ketersediaan daur fosfor. Sebagian besar fosfor terkunci dalam sedimen dan juga bebatuan, maka tidak tersedia untuk tumbuhan untuk dipergunakan, dan banyak sekali fosfor di dalam tanah yang juga tidak tersedia untuk tanaman. Ketersediaan fosfor dalam tanah untuk tanaman disesuaikan pada beberapa jalur yang bisa dipulihkan. Di antaranya yaitu 1. Bakteri. Bakteri mengubah fosfat yang ada di tanaman, jadi bentuk organik selanjutnya tidak tersedia lagi untuk tumbuhan. 2. Adsorpsi. Fosfor organik bisa terikat secara kimia atau teradsorpsi ke partikel tanah yang membuatnya tidak tersedia lagi untuk tanaman. Desorpsi merupakan pelepasan fosfor teradsorpsi dari kondisi terikat ke dalam larutan tanah. Peran daur fosfor. Ada banyak sekali peranan atau fungsi dari suatu daur fosfor. Di antaranya sebagai berikut ini. 1. Fosfor juga berfungsi dalam menjaga homeostasis asam basa dalam tubuh manusia, bertindak sebagai agen penyangga. 2. Penting sekali untuk reaksi metabolisme untuk membebaskan energi. 3. Fosfat secara biologis penting dikarenakan merupakan komponen nukleotida dan asam nukleat seperti DNA dan RNA. 4. Merupakan bagian dari molekul penyimpanan energi meliputi ATP, ADP, GDP, dan lain sebagainya. 5. Fosfor dijumpai dalam tulang dengan bentuk kalsium fosfat. Proses daur fosfor. 1. Pelapukan batuan. Siklus fosfor diawali dari sumber utama fosfor yang dijumpai dalam batuan melalui proses pelapukan. Pelapukan tersebut secara alami dipengaruhi dengan faktor hujan, cuaca, dan juga erosi, jadi menyebabkan fosfor berpindah ke tanah. Pada saat batuan yang mengandung fosfor terkena air hujan, maka akan langsung melepaskan ion fosfat dan mineral lainnya yang ada di dalamnya. 2. Penyerapan oleh tanaman dan hewan. Fosfor yang sudah terkandung dalam tanah akan digunakan oleh tumbuhan, jamur, dan mikroorganisme sekitarnya. Sedangkan pada hewan, herbivora, dan manusia akan menyerap fosfor yang terkandung pada tanaman saat mengkonsumsinya. Pada hewan karnivora, fosfor akan didapat pada saat hewan tersebut memangsa hewan karnivora. 3. Dekomposisi. Berikutnya, fosfor akan kembali ke alam atau lingkungan melalui proses pengurangan atau dekomposisi. Fosfat yang sudah masuk dalam tanaman atau hewan akan diurai oleh dekomposer saat tanaman atau hewan tersebut mati. Maka fosfat organik akan kembali ke tanah atau air. Proses daur fosfat dilanjutkan oleh peran bakteri dalam tanah yang akan memecah bahan organik menjadi bentuk fosfat yang bisa diserap tanaman, dan proses ini dinamai dengan mineralisasi. Fosfor yang terkandung dalam air akan terus berkelanjutan siklusnya sampai menjadi sedimen
dan mengarah ke lautan. Manfaat daur fosfor. 1. Fosfor berpengaruh terhadap DNA dari makhluk hidup. 2. Fosfor bermanfaat buat jaringan tulang dan saraf dan juga sel-sel protoplasma. 3. Fosfor bermanfaat buat melunakkan air, membersihkan dan menjaga korosi pipa. 4. Fosfor bermanfaat di dalam suatu reaksi metabolisme berupa pelepasan energi tubuh suatu makhluk hidup.